Berita terbaru hari ini. Baru 100 hari kepergian Vanessa Angel, sudah ditimpa musibah lagi. Mayang cuma bisa nangis, gegara tak mampu wujudkan permintaan terakhir sang kakek. Adik mendiang Vanessa Angel, Mayang, mengungkap kesedihannya setelah ditinggal sang kakek, Abbas Sabri. Baru 100 hari setelah kematian Vanessa Angel, keluarga sang artis kembali dilanda berita duka. Kakek Vanessa Angel yang tak lain adalah ayah Dodi Sudrajat dikabarkan meninggal dunia. Ayah Dodi Sudrajat, Haji Abbas Sabri, meninggal dunia pada Kamis 17 Februari 2022. Haji Abbas Sabri meninggal dunia dalam usia 91 tahun. Ditemui selesai pemakaman, Dodi Sudrajat mengatakan bahwa sang ayah dalam keadaan sehat sebelum meninggal. Menurut Dodi, kakek Vanessa Angel itu tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Tetapi memang kondisi Haji Abbas Sabri sudah sepuh dengan berkurangnya kemampuan fungsi indera. Ayah saya, alhamdulillah sehat walafiat, tidak punya riwayat penyakit apapun. Iya, beliau meninggal karena tua usia, kata Dodi. Jadi, sejak 3 tahun lalu, almarhum itu penglihatannya sudah tidak baik lagi. Pendengarannya dan ingatannya juga sudah tidak baik, sambungnya. Di lain sisi, Mayang, adik Vanessa Angel, juga mengungkap kesedihannya. Ditinggal sang kakek untuk selama-lamanya. Mayang tak bisa menutupi rasa dukanya. Bahkan nih, Mayang mengungkap penyesalannya. Sambil terseduh, Mayang merasa menyesal lantaran tak bisa mengabulkan permintaan sang kakek yang satu ini. Pas lagi syuting, terus dapat kabar langsung ngedrop, langsung pulang, ujar Mayang. Kalau sakit emang udah dari lama, jadi meski sakit, tapi masih bisa gerak, gitu loh, ungkap Mayang, menjelaskan kondisi sang kakek. Mayang mengaku begitu bersedih karena sang kakek meninggal dunia tepat 105 hari setelah meninggalnya sang kakak. Kakek meninggal 105 hari setelah meninggalnya Kak Eca, ujar Mayang. Mayang juga mengaku sangat sedih lantaran tak bisa meneruskan amanat sang kakek untuk menemui cicitnya, yaitu Galaskai. Sebenarnya, pengen banget wujudin tapi banyak kendala, ungkap Mayang. Mayang pun mengaku benar-benar menyesal lantaran tak bisa mewujudkan keinginan sang kakek. Aku merasa bersalah banget, belum bisa bawa Gala, ungkapnya. Adik Vanessa Angel itu juga mengaku dekat dengan sang kakek, merasa masih tidak menyangka atas kepergian sang kakek. Apalagi, Mayang disebut-sebut sebagai cucu kesayangan sang kakek. Selalu ingat pesan, jangan tinggalin ayah. Sayang cucu kesayangan, kenang Mayang sambil berurai air mata. Sementara itu, terungkap alasannya. Dodi Sudrajat ingin masukkan Galaskai ke pesantren. Dodi Sudrajat ungkap ingin jadikan cucunya hafiz Quran. Bahkan, ia memiliki niat untuk memasukkan Galaskai ke pondok pesantren. Hal itu Dodi Sudrajat ungkap dalam kanal YouTube Sambal Lalap. Pengen juga sih Gala jadi hafal Quran. Misalnya nanti, dimasukkan ke apa? Ada guru ngajinya, bisa hafal Quran, ujar Dodi Sudrajat. Meskipun memiliki harapan begitu, Dodi Sudrajat mengaku tak yakin dapat mewujudkan impiannya itu. Ia pun mengaku apapun yang terjadi, Dodi Sudrajat tetap doakan yang terbaik untuk anak Vanessa Angel itu. Dodi Sudrajat ingin nantinya Galaskai dapat mendoakan mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansah. Semoga diberi kecerdasan, jadi anak yang soleh, bisa mendoakan mama papinya, lanjut Dodi. Meskipun memiliki niat baik, warganet yang sudah terlanjur geram dengan sikap Dodi Sudrajat justru mencibir keinginan tersebut. Warganet menilai keberadaan Galaskai di keluarga Haji Faisal adalah jalan yang tepat. Pak Dodi nggak usah khawatir. Gala udah di tangan yang pas, tulis akun Revit. Udah jelas Gala pasti anak yang soleh dan berbakti, karena dididik sama orang yang tepat, tulis akun Sedir. Dah, nggak usah mikirin itu Pak Dot, pasti Gala bahagia. Mending, urusan bongkar makam batalin deh, biar tenang, tulis Tut. Diberitakan sebelumnya, Irma Rahim dikenal kerap pasang badan buat Dodi dan Puput Sudrajat. Irma memang cukup akrab mengingat sudah jadi sahabat Puput sejak lama. Namun baru-baru ini,
Irma diduga sempat bersikap sinis terkait Gala. Sempat beredar komentar diduga ditulis Irma yang membahas soal bantuan buat Gala. Haha, sabar. Gala jadi milik netizen. Jadi harus benar-benar soleh, kata Irma. Takut ada bahasa, kalau nggak gue sumbang lu, nggak punya tempat tinggal, kasihan ya. Tidak diketahui apa memang benar itu postingan Irma atau sekedar editan. Yang pasti, komentar itu malah membuat netter makin kesal pada pihak Dodi. Ini manajer kok kayak netizen ya? Kasihan sekali mereka, turun tangan sendiri buat julid, ujar netter. Yang nyumbang aja nggak ribet, yang nggak ikutan nyumbang ikutan ribet aja, tutur netter. Jujur ya, aku ikut nyumbang juga loh, tapi aku nggak pernah nuntut Gala untuk jadi ini, itu, bla bla bla. Aku ikhlas menyumbang untuk mewujudkan cita-cita Bibi dan Vanessa, belikan rumah untuk Gala. Masalah kelakuan Gala kelak bukan urusan aku. Biarlah keluarganya yang membimbing Gala jadi anak yang baik dan soleh. Aku hanya ikut mendoakan saja, ujar yang lainnya. Pingin kecipratan donasinya juga sepertinya, kata netter. Bukan cuma Irma yang disindir isu mengincar donasi. Dodi sebagai kakek Gala juga disindir soal serupa oleh pihak Kim Haut. Rupanya, pengacara Kim Mirwansyah kesal terkait isu Dodi meminta donasi. Ada yang minta dibagi dua nih hasil donasinya. Kalau berdamai, dibagi dua dong donasinya. Kalau ada 2,8 miliar, 2,5 miliar dibagi dua. Katanya begitu, seru Mirwansyah. Dulu pernah bilang bahwa donasi itu akan merusak mental Gala ke depan. Oleh sebab itu, donasi harus diserahkan kepada Gala. Mirwansyah juga menyindir Dodi sebagai keong racun. Ia menilai tak masalah jika tak berdamai dengan orang seperti Dodi. Hai keong racun, kamu harus tahu bahwa donasi yang diberikan kepada Gala bukan kepada yang lain-lain. Sehingga itu tidak bisa dibagi dua, ucap Mirwansyah. Gak usah berdamai sama kau pun gak ada masalah. Perang sampai akhir, putusan pengadilan agama. Di lain sisi, Dodi Sudrajat kerap jadi bahan hujatan publik. Ia sempat diduga membohongi Mayang hingga putrinya itu rela memakai ponsel bekas Cika. Tidak cuma itu, Dodi juga disentil isu main HP dan tak mengaji. Tingkah laku Dodi saat melayat dan duduk di depan jenazah sang ayah, Haji Abbas Sabri, yang meninggal 17 Februari tersebut memicu reaksi sinis dari netter. Bukan cuma netter, Dodi ternyata juga disentil oleh Kiki Amelia saat bertemu di acara Rumpi. Dodi kicep ketika Kiki membeberkan soal perubahan sifatnya dibanding dahulu. Saya setiap kali wawancara Pak Dodi banyak yang menghujat, tapi nggak apa-apa. Mending nanya daripada berprasangka buruk, kata Feni Rose. Ini Kiki Amelia katanya dulu sering lihat Pak Dodi nganterin Vanessa. Iya kan, almarhumah dulu sering ke rumah aku, zaman 2006 sampai 2007, baru masuk dunia entertainment, kata Kiki. Dia sering ke rumah aku. Dadi sering jemput. Orangnya kayak gimana? Tanya Feni. Dadi sering jemput Vanessa. Orangnya baik. Tapi sekarang gimana Dadi? Kenapa jadi sering dihujat? Seru Kiki, mulai mengomel. Dodi agaknya tak bisa berkutik usai diingatkan oleh Kiki. Ia seolah mati kutu saat mendapat masukan dari teman baik Vanessa tersebut. Feni pun sempat tertawa ketika Dodi disentil Kiki. Pokoknya Dadi jangan lakukan hal yang gak baik lagi sekarang. Dadi harus baik sama siapapun ya. Udah, gak usah ungkit-ungkit yang lama-lama. Biarin aja lah Dadi ya. Yang penting almarhum tenang di sana. Kasihan Echa. Udah damai aja. Saran Kiki. Damai, tegas Dodi. Sebagai teman yang udah lama ya, melihatnya ikut prihatin ya, tanya Feni. Prihatin banget, ujar Kiki. Mantan istri Markus Horizon ini juga membocorkan rahasia Dodi yang tak banyak diketahui orang. Meski Dodi sering disindir memeras Vanessa habis-habisan, Kiki justru memberikan pujian. Dan itu nungguin terus nyuapin Echa di lokasi syuting, seru Kiki. Bagaimana menurut pendapat Anda?